Rumah kosong. Halo semuanya, selamat malam. Kali ini aku mau menceritakan kisah horor yang diambil dari salah satu teman kita yang ada di akun X. Cerita ini dimulai dari sebuah keluarga yang membeli rumah kosong di suatu tempat. Lah, pada awalnya ini kan keluarga memiliki dua anak ya, dua anak remaja perempuan semua. Anak pertamanya itu bilang kepada ibunya dan kepada bapaknya bahwasanya dia tidak nyaman, dia merasa seperti apa gitu loh di rumah. Pokoknya dia merasa rumah itu tidak nyaman dan terkesan angker. Tapi karena si ibu ini sudah merasa uang sudah dibeli kok nggak ditempati, maka ya mereka terpaksa untuk menempati rumah ini. Pada saat itu kita sebut aja si Yuni. Si Yuni ini kakaknya dan si Yuli adalah adiknya. Yuni ini mendapatkan kamar di lantai 2 bersampingan dengan adiknya. Di saat Yuni berada di lantai 2, dia melihat seseorang yang sedang berada di kamar mandi. Dia menganggap oh mungkin ini adalah adiknya. Namun setelah dia cek ternyata itu bukan adiknya, melainkan seorang perempuan bungkuk yang sedang mandi. Melihat kejadian itu, si Yuni segera lapor kepada bapak dan ibunya. Namun sekali lagi bapak dan ibunya tidak percaya tentang apa yang diceritakan oleh anaknya. Hingga suatu ketika hal ini juga terjadi kepada ibunya. Namun si ibu tidak mendapatkan gangguan di kamar mandi, melainkan di dapur. Pada tengah malam, di saat ibu ini sedang terbangun, dia pergi ke dapur. Dia menganggap bahwa di dapur itu ada seseorang yang sedang memasak. Namun ketika dia berada di dapur, dia melihat pisau, garpu, sendok itu terbang sendiri tanpa ada yang membawanya. Dan kejadian ini tidak terjadi 1 atau 2 kali. Si ibu sering juga mendapatkan gangguan. Karena hal ini sering terjadi, maka si ibu merasa tidak nyaman dan akhirnya dia bilanglah kepada suaminya. Suami pun mencari info tentang seluk-beluk tentang rumah tersebut. Dan disinilah gongnya. Ternyata tanah yang ditempati rumah itu sebenarnya tanah yang diwakafkan untuk sebuah makam. Seseorang itu mengatakan bahwa tanah ini adalah tanahnya, tanah yang diwariskan untuk dirinya. Kita sebut saja Pak Anto ya. Setelah Pak Anto ini mengklaim bahwa tanah ini diberikan untuknya, dia pun membangun rumah 2 lantai dan dia tempati bersama istrinya. Setelah Pak Anto berada di rumah itu bersama istrinya, ternyata rumah tangganya tidak semakin nyaman, malah sering sekali bertengkar. Bahkan Pak Anto pun meninggal dalam keadaan yang sangat tragis. Para tetangga mengatakan bahwa sakitnya Pak Anto itu tidak wajar. Dan setelah Pak Anto ini meninggal, akhirnya rumah itu terbengkalai dan didelihlah sama ayahnya Yuni dan Yuli. Dan setelah ditempati oleh keluarganya Yuni dan Yuli, rumah ini tidak pernah terhindar dengan yang namanya gangguan-gangguan dari makhluk halus. Serem.